Kita lagi break di pos 5. Bos, kok ngelamun aja, Bos? Tapi kelihatan ganteng nih, Bos. Iya tuh. Apa ya? Yang bikin ganteng Bag dari CRS terbaru. Wow, seri apa itu? Waterproof, the dust. Das. Itu bahannya apa tuh? Waterproof ya. Terus ini bahannya dari Cordura Bimo. Lalu resleting ya kakak waterproof. Udah pasti jos. Mantap ya, kalaupun kita misal kena hujan. Jadi wis ganteng maksimal. Kalau kalian pengen ganteng kayak Bos ini nih, kalian bisa beli di CRS Bag Industry. Mantap. Harganya terjangkau. Kita udah jalan lagi dari pos 5. Sekarang menuju pos 6 di elevasi sekitar 1600 mdpl. Jadi kita start dari base camp itu 600 mdpl dan puncaknya itu sekitar 2000 mdpl. Jadi kita udah jalan, udah menempuh ya sekitar 1000 mdpl dan PR kita berarti sekitar 400 mdpl lagi harusnya. Barusan kita istirahat di pos 5 itu lumayan lama banget, malah hampir 1 jam lebih. Kita tadi sampai di pos 5 jam 11 dan kita jalan lagi jam 12 lebih seperempat. Karena di pos 5 tadi kita sempat ngopi-ngopi dulu, makan roti juga, lumayan buat ganjal-ganjal perut. Dan dari pos 5 ini menuju pos 6 ini treknya itu hajar bro, langsung nanjak banget. Kita udah baru jalan sekitar 10 menit tapi udah naik sekitar 100 mdpl. Jadi memang karena saking vertikalnya cepat banget naiknya. Dan bukan rencananya sih ya, spot buat ngecamp itu kita berarti di pos 7. Jadi kita harus melewati pos 6, pos 7 baru kita ngecamp. Ngos-ngosan. Oke teman B, setelah barusan kita istirahat di pos 5 selama 1 jam lebih, sekarang perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Tadi saya ngerasa kalau trek dari pos 2 menuju pos 5 itu udah nanjak. Tapi ternyata itu belum seberapa, karena sekarang dari pos 5, semakin ke atas nanjaknya itu semakin menjadi-jadi. Dengan karakteristik trek yang berpasir, yang dijamin bakal membuat langkah kita semakin berat. Yes, finally teman B, jam 13.54 kita sampai di puncak. Sebenarnya ini katanya bukan puncaknya banget sih. Kalau puncaknya yang apa sih? Puncak dinding harinya masih di atas, cuman di atas itu spotnya itu nggak terbuka. Ini kalau pengen dapat view ya di sinilah puncaknya yang ini. Jadi total waktu trekking kita berapa jam nih? 6 jam ya? 5 jam. 5 jam lebih lah. Dari jam 8? Dari jam 8 sampai jam setengah 1. Jam 2. Jam 2-an. Jam 2 kurang 5 menit.
Dan itu yang parah itu barusan tuh udah trek dari pos 5 ke sini tuh gak ada ampun sama sekali, gak ada obat. Tapi lumayan lah, sekarang udah sampai. Kita udah lapar banget. Kita mau pasang tenda, langsung makan. Kayaknya teman kita Rafli sama Abu tadi udah nyampe duluan. Sementara berarti sisa berapa? Sisa 4 masih di belakang. Tadi ngopi-ngopi dulu mereka. Kita lanjut, mereka ngopi. Kayak bentar lagi juga nyampe. Yuk kita pasang tenda dulu biar kita bisa cepat-cepat makan. Yang penting kita udah sampai puncak. Mantap. Jadi beginilah teman-teman, spot buat nenda itu memang nggak ada terlalu luas. Jadi seperti yang kita bilang tadi, kalian kesini tuh harus konfirmasi dulu atau harus booking dulu ya, untuk mengkondisikan tempat kalian buat ngecamp, karena memang nggak ada tempat, nggak ada spot. Memang benar teman Bi, kalau di sini tuh minim sekali tempat buat ngecamp. Bahkan kita aja yang rombongannya cuma 9 orang, agar tenda kita bisa dipasang di satu area, kita harus rela menggali bongkahan batu dan juga bekas longsoran, supaya tempat tersebut bisa kita tempati. Makanya mungkin saya tak akan bosan untuk mengingatkan kalian, kalau mau kesini disarankan untuk menghubungi atau mengontak Abah terlebih dahulu. Terutama jika kalian naiknya di weekend ya, tapi kalau naiknya di weekday mah kayaknya gak akan terlalu padat juga sih. Oke teman-teman, sekarang jam Westback bawa aku saja. 4 lebih per 4. Kita mau jalan-jalan dulu ke ini, ke puncak apa sih? Puncak Dinding Ari, puncak yang sebenarnya, karena kan yang puncak ini bukan puncak yang sebenarnya, bukan yang paling tinggi katanya. Sekarang kita mau jalan dulu ke sana. Saya pastikan teman Bi, kalau tempat kita camp yang barusan itu bukan puncak ya, melainkan pos 7. Karena puncak Dinding Arinya sendiri masih agak sedikit ke atas. Meskipun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi saya tidak merekomendasikan kalian untuk sembarangan naik. Apalagi kalau tidak ditemani orang yang sudah tahu medan. Selain cukup berbahaya, karena memang kiri dan kanan itu adalah jurang, juga treknya yang sangat tidak jelas. Bahkan Abah juga sempat beberapa kali memasang tali untuk pegangan saat kita naik. Yang tentunya pada saat kita turun, tali tersebut Abah lepas lagi. Tujuannya ya biar kalian gak sembarangan naik ke sini. Finally teman-teman, kita sampai di puncak tertingginya Gunung Galunggung. Ini yang paling tinggi, top. Di sini tuh spotnya tuh nggak terlalu luas, nggak ada buat ngecamp, jadi ada plakatnya. Ada iklan dulu, ada plakatnya. Oke, di sini tuh nggak ada spot buat ngecamp, jadi pastikan kalian kesini tidak boleh ngecamp dan tidak boleh sembarangan kesini juga. Kita kesini karena ditemani Abah juga, dan Abah juga tidak sembarangan akan nemenin orang untuk naik ke sini gitu. Bukan begitu ya, Abah ya? Iya. Dan mungkin Abah juga kenapa mau nganterin kita ke sini karena ya lihat situasi, lihat kondisi, lihat cuaca juga ya, karena kebetulan sekarang cuacanya lagi bagus. Alhamdulillah, sepertinya semesta sedang berpihak sama kita ya teman Bi. Karena cuacanya sangat cerah. Padahal tadi sebelum berangkat saya agak pesimis, karena memang dari subuh udah turun hujan. Tapi ya alhamdulillah, mari sekarang kita nikmati keindahan makarya ciptaannya.
Soalnya saya ngebayangin ini ketinggian berapa kilometer dari sini ke bawah, mungkin lah sekitar 1 kilometer. Tebalnya itu batu kan, ya terus pecah. Gimana kedengarannya itu suaranya? Tapi kebetulan waktu itu nggak terdengar suara. Emang Tengah Dangu, Pak? Tengah Dangu. Cuma kelihatan Batu anjlok. bukan seperti asap gitu kan. Ternyata abu. Sewaktu pertama meletus. Kebetulan Ke alaman ku Abah. mau berangkat sekolah itu Tahun 1982. Ya, jadi Gunung Galunggung ini tercatat pernah mengalami letusan besar sebanyak 4 kali. Yang pertama terjadi di tahun 1822 dan yang terakhir yaitu terjadi pada tahun 1982. Yang menelan korban meninggal sebanyak 18 orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan periode letusan yang berlangsung selama 9 bulan. Puncak Dinding Ari ini bukan satu-satunya puncak dari Gunung Galunggung ya teman Bi, karena masih ada puncak lainnya, yaitu ada Puncak Putih Canar, ada Puncak Induk, atau ada juga yang menyebutnya Puncak Agung. Bahkan gunung ini masih satu kawasan dengan Puncak Sagara yang sudah kita daki beberapa bulan lalu. Teman-teman, kita lagi menikmati sunset. Lagi jam 6 pas, jam 17.59. Ini sunsetnya lagi keren-kerennya. Sebenarnya dari tadi sih, dari setengah 6 udah mulai muncul. Dan ya awan-awannya juga bisa kelihatan, bisa teman-teman lihat. Suasananya lagi syahdu-syahdunya di puncaknya Dinding Ari. Mudah-mudahan nanti malam kita dapat foto-foto bagus di sini. Amin. Dapat Milky Way. atau Milky Way. Atau Semoga kalau bahasa Sundanya beremburahai, beremburahai. Ini ada tangan Melayu. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang seperti biasa, saatnya masak-masak. Jadi menu makan malam hari ini kita mau bikin selain nasi tentunya ya. Ini nasinya nanti berasnya lumayan banyak karena orangnya lumayan banyak, ada 9 orang. Nanti ini akan dibikin jadi dua nesting. Terus untuk lauknya kita mau bikin yang paling utama, kita bikin telur bumbu rendang. Terus nanti kita juga mau bikin tempe mendoan. Yang bertugas ini nih Chef Abu yang bikin mendoan. Terus untuk yang sayur-sayurannya kita mau bikin pecel. Ini bahan-bahannya, bumbu-bumbunya di sini. Ini juga masih bahan-bahannya. Dan yang bertugas Chef Rehan. Jadi sekarang ada yang bantuin. Jadi saya tugas utamanya bikin nasi sama bikin telur. Ya udah, sekarang kita langsung. Nah, ini ada satu lagi Chef Oboy. Nanti dia yang bagian tester yang quality controlnya. Iya. karena Chef Yuna. Ya udah. Sekarang kita mulai masak aja. Mungkin pertama masak nasi dulu ya. Pecel membuat pecel khas Madiun. Madiun. Jadi bahan bakunya lumayan banyak. Kebanyakan yang hijau-hijau. Iya. Biar kena Iya. mata enak. Jadi biar kita tetap dapat sayuran. Iya. serat. Dan untuk bumbunya juga sebenarnya kita gampang banget karena di warung juga udah banyak Iya. Jadi banyak bumbu yang praktis lah. yang instan. Yang instan. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal memasaknya, mengolahnya. Jadi tinggal mamam. Dan ini gimana nih? Satu lagi. Oh, jadi opa-opa Korea. Kita sedang mau buat mawar apa ini teh? Rendang telur. Telur. si mawar
Telur bumbu rendang aja lah. Nah itu telur bumbu rendang. Dan sama ini bumbunya juga. Bumbunya Praktis. udah ini nih, udah Instan. praktis. Bisa beli di Warung-warung terdekat. warung terdekat. Contohnya warung siapa? Hah? Warung Mang Uci. Warung Mang Uci ada Kayak ini, santannya itu biar santannya tambah biar gurih. Tambah gurih, ada ininya. Bawangnya bawang. Bawang Ya, goreng. Bawang goreng. Itu endorse dari, coba diangkat lagi. Dari Mami Mami apa ini? Mami Leni Ong. Oh, Mami Leni, terima kasih untuk bawang gorengnya. Iya, ditunggu banget ngetri barengnya. Pokoknya di bawah. Sekarang kita akan tambahin sedikit kecap karena nggak tahu kalian senang manis nggak sih? Seneng dong. Kalau saya sih senang Apalagi manis cewek karena manis. ini karena mungkin masakan apa rendang itu dari mana sih? Dari Padang. Padang. Padang itu mungkin asin, sedangkan kita orang, walaupun kita orang Sunda gitu, kenalnya orang Jawa, senang manis, jadi akan kita tambahin sedikit kecap, nggak sedikit ya, banyak lah, biar agak manis. Kayak hidup lu pahit. Dan nanti akan kita tambahin santan. Kalau si airnya udah tinggal dikit. Ini udah berkurang setengahnya sih kayaknya. Dan ini pasti ngonah. Ada yo. Oke teman-teman, sekarang masakannya sudah selesai. Di sini ada telur bumbu rendang yang entahlah ini hasilnya kayak gimana, tapi rasanya sih lumayan lah ya. Untuk di tempat gunung kayak gini ya Selalu enak. selalu enak. Terus untuk sayurannya di sini ada, kita bikin pecel, ini sayurannya dan itu bumbunya. Terus ada tempe mendoan. Ya mungkin cuma itu aja, sederhana sih, tapi yang jelas kita harus tetap bersyukur dengan makanan yang akan kita makan di saat lagi. Dan mungkin sebelum kita makan akan dipimpin doa dulu sama Abah. Silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana urang-urang. Pagi teman Bi, kita baru bangun. Kita bangunnya kesiangan, hampir jam 6 kita baru bangun. Soalnya tidurnya nyenyak banget ya. Saya semalam cuma kebangun satu kali jam setengah 4, dan karena masih ngantuk ya udah tidur lagi. Karena memang suhunya tuh di sini semalam saya lihat di 15 sampai 16 derajat, jadi cukup nyaman sih, nggak terlalu dingin. Cuman sayang pagi ini cuacanya itu berkabut ya. Kayaknya kita nggak bakal dapat sunrise, dan ya udah mungkin paling kita nyantai-nyantai di tenda aja. Malas juga ke atas ke puncak karena view yang dicari juga nggak ada yang bisa dilihat, cuma kabut kayaknya. Ya udah, enjoy. Paling bentar lagi mungkin kita masak-masak buat sarapan pagi.
Oke teman Bi, sekarang kita lagi menikmati pagi ini dengan cara lain ya. Kalau biasanya kita berburu sunrise, cuma karena sekarang kita berkabut, jadi kita nikmati dengan ngopi-ngopi sambil ya santai-santai lah, sambil nungguin tuh chef kita, Chef Rafli lagi masak. Di sini kita punya tenda kita nih, ada tenda Daulagiri sama tenda Hilman. Kerennya kedua tenda ini tuh, walaupun ini kan cuacanya berkabut nih, bahkan semalam ada turun-turun gerimis gitu, dan cuacanya juga lumayan dingin, tapi kerennya itu dia nggak kondensasi, jadi sangat keren banget. Daulagiri sama Hilman. Menu sarapan pagi kita sekarang ini ada nasi, mie goreng, ada telur, ada dendeng, ada tempe goreng, ada nugget. Ayo kurang dahar. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Berdoa dimulai. Oke, finally teman Bi, jam 13 lebih 40 menit akhirnya kita sampai di base camp, atau lebih tepatnya di rumah Abah ya, dimana di tempat start kita kemarin dari sini. Dan alhamdulillah perjalanan kali ini kita lancar, tidak ada kekurangan satu apapun, dan perjalanan turun kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih 10 menit, yang artinya kurang dari setengah total waktu tempuh saat kita naik kemarin, karena kemarin kita naik kan 6 jam. Dan mungkin trip ataupun pendakian kita ke puncak Gunung Galunggung Dinding hari ini kita closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat CRS Bikes Industri yang udah mensupport pendakian kita kali ini, yang udah mempersiapkan aparel tim kita sekarang. Dan saya juga tak lupa ingin mengucapkan spesial terima kasih buat Daulagiri yang udah menjadi sponsor utama kita, yang selalu menyediakan perlengkapan camp kita di setiap pendakian. Dan mungkin sekali lagi terima kasih buat semuanya. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Istirahat dulu.